Di sini saya akan menjelaskan bagaimana asal mula bahasa Indonesia. Di sini saya jelaskan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu, Riau, tetapi terlahir mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan dan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tua Berangka tahun 684 Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, dan Karang Berahi Berangka tahun 688 Masehi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuna. Pada saat itu bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Di sini ada proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Di sini saya jelaskan pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Sarjana Belanda ini mulai membuat standarisasi bahasa mereka melalui menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Opsijen dari kitab logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi voor de Volkstuur, Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908, dan pada 1917 namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Di sini perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini saya jelaskan. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang, bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terjadi mempunyai tujuan yang menyempurnakan setelah diresmikan bahasa Melayu oleh Van Opsijen, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Muncul ejaan-ejaan baru sebagai berikut. Ejaan Republik yang merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Opsijen yang mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu yang menjabat Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Suwandi. Maka ejaan tersebut dikenal atau dinamakan juga ejaan Suwandi. Di sini ada yang kedua, ejaan pembaharuan yang merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Di sini ada juga namanya ejaan Melindo Melayu Indonesia yang merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Di sini ada juga ejaan baru atau ejaan LBK.
ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Malindo. Para pelaksananya pun di samping terdiri atas panitia ejaan LBK dan juga panitia ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan Menteri dan Kebudayaan. Dan di sini ada beberapa banyak perubahan dari baru atau ejaan LBK. Jadi di sini saya Gifaya Ramdian menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Untuk itu, apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.